Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama saya ajak untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Hosea, dan saya beri tema yaitu kasih yang melampaui dosa. Kasih yang melampaui dosa. Saya bacakan Hosea pasal 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Kita tahu bahwa Tuhan memakai Hosea untuk menggambarkan perjalanan Israel bersama dengan Tuhan sejak dari Mesir sampai tanah Kanaan sampai pembuangan. Saudara, nabi-nabi Tuhan sering dipakai oleh Tuhan untuk memperagakan bagaimana perasaan Allah. Kalau saudara pelajari Yeremia, ada banyak orang berkata Yeremia. Saudara tahu Yeremia itu dipanggil Tuhan dan Tuhan bilang, kamu gak boleh menikah. Kenapa saudara? Nah, karena Tuhan mau memakai dia untuk menggambarkan bagaimana perasaan Allah yang begitu sepi, sendirian, menggambarkan bagaimana hubungan Allah dengan Israel yang adalah mempelai wanita. Nah, saudara, Yeremia tidak menikah. Dan saudara, bagaimana rasanya kesepian yang dialami oleh Yeremia, kesendirian gitu ya, kesendirian. Dan Allah itu menyatakan, mengajarkan pada Israel bagaimana Allah yang begitu rindu sebenarnya terhadap Israel itu yang adalah kekasihnya. Ternyata Allah itu tidak mengalami hubungan itu, dan kesendirian itu digambarkan oleh Yeremia. Demikian juga Yehezkiel dipanggil dengan satu panggilan yang dimana ketika istrinya meninggal, Yehezkiel tidak boleh menangis. Nah, saudara bayangkan betapa terpukul dan sedihnya seseorang dikasihi meninggal dan tidak boleh menangis. Karena di situ Allah mau mengajarkan Israel bahwa hai Israel, kamu itu adalah pasanganku, dan di dalam kematian rohani yang dialami oleh Israel, Allah menyampaikan sebuah pesan bagaimana mempelai pria ini, seperti yang dirasakan mempelai pria, tidak boleh menangis. Demikian Allah mengalami sebuah kesedihan yang begitu dalam karena kematian rohani daripada Israel itu. Allah yang begitu bersedih, begitu berduka, tetapi menahan diri untuk tidak mengalami tetesan air mata itu karena kematian rohani Israel. Nah, Hosea juga sama, saudara. Kalau saudara lihat Hosea, saudara, dipakai Tuhan untuk menggambarkan hubungan Tuhan dengan Israel juga. Hubungan yang seperti apa? Kita masih ingat, saudara, ada 3P ya. Sekali lagi, perjanjian. Jadi dari budak dilepaskan, dibawa sampai ke Gunung Sinai, dibuat perjanjian. P yang pertama, Israel mengalami perjanjian dengan Allah bahwa aku membebaskan engkau bukan lagi budak, engkau orang merdeka, engkau akan berjalan dengan aku ke tanah perjanjian. Kalau engkau setia, aku bawa kau masuk ke tanah perjanjian. Dan saudara, P yang kedua, tanah perjanjian itu diwarnai dengan pemberontakan. Ya, jadi perjanjian pemberontakan. Mereka ambil hasil tanah Kanaan, mereka subur, mereka punya makanan, mereka berlimpah susu madu. Mereka bawa semua hasil-hasilnya, anggur, mereka persembahkan ke Baal. Pemberontakan. Dari perjanjian menuju pemberontakan. Tapi P yang ketiga terjadi di mana Tuhan melihat mereka ketika dibuang, dikeluarkan lagi dari tanah Kanaan. Tuhan sedih, Tuhan akhirnya turun tangan, Tuhan pulihkan mereka. Nah, kehidupan Hosea seperti itu. Saudara, kalau tahu Israel ada P pertama, yaitu perjanjian. Nah, perjanjian biasa terjadi di pernikahan. Nah, Hosea disuruh menikah dengan budak pelacur, disuruh menikah dengan pelacur. Ambil dia, nikahin dia.
terjadilah sebuah pernikahan. Tapi apa yang terjadi setelah dinikahin seperti Israel? Terjadi pemberontakan kedua. Wanita ini yang dinikahi Gomer mengalami perselingkuhan, saudara. Dia tinggalkan anak-anak. Dia bahkan menghasilkan anak dari perselingkuhannya. Saudara, dia tinggalkan keluarganya. Dan apa yang terjadi ketika dia perselingkuhan, perzinahan, Tuhan memakai Hosea menggambarkan hubungan dengan Israel. Terjadilah yang namanya pemulihan, ya, dimana Hosea diminta ambil kembali wanita ini, ambil Gomer, kembalikan ke rumahmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kasih setia Tuhan yang begitu besar. Baik Israel dipulihkan ketika dia diusir dari Kanaan, diambil kembali, dipulihkan Tuhan. Hosea, bagaimana Tuhan pakai dia mengambil Gomer kembali. Hosea pasal 11 ayat 1, kita kembali mendengar seruan Allah. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih adalah, ya, kasih Allah lah yang menjadi dasar dipilihnya umat Israel. Saya ulangi, kasih Allah lah yang menjadi dasar dipilihnya umat Israel. Ulangan pasal 4 ayat 37 berkata, karena Tuhan mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Saudara, Israel tidak mungkin bisa keluar kalau mengandalkan kekuatan mereka. Israel tidak mungkin melawan Mesir. Israel budak. Israel tidak punya bala tentara. Israel tidak punya strategi perang. Israel hanya punya kemampuan untuk bekerja, membuat batu bata, membangun kota-kota besar di Mesir. Israel bukanlah umat yang hebat. Saudara, mereka bisa keluar dari Mesir karena Allah dari surga bertindak, menurunkan tulah demi tulah. Allah dengan kekuatannya yang besar melepaskan mereka ketika mereka terjepit di laut Tebraus. Saudara, Tuhanlah yang menyatakan diri bahwa Ia yang mengeluarkan Israel dari Mesir. Didasarkan satu hal, karena hati Allah mengasihi Israel. Maka saudara, terus menerus Israel keturunannya generasi demi generasi diingatkan, Tuhan mengasihi nenek moyangmu. Ingat, nenek moyangmu di Mesir dulu adalah budak. Mereka bisa keluar karena kasih Allah, karena motivasi kasih itu yang melepaskan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu Hosea pasal 12 ayat 2 berkata, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Nah, ini Israel, saudara. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Saudara, betapa terpukulnya hati Allah, betapa menyakitkannya hati Allah, betapa memilukannya hati Allah. Makin dipanggil, makin menjauh, makin dipanggil, saudara, mereka makin menghindar, melarikan diri dari hadapan Allah. Bukankah hari-hari ini terjadi pada umat Tuhan juga? Saudara, saya berkata terus menerus masa pandemi ini, masa seperti ini. Bukankah ini adalah sebuah masa di mana kita mendengar panggilan Allah? Harusnya kita peka, ada apa dengan dunia ini? Bukan makin menjauh dari Tuhan. Justru kita harus makin mendekat kepada Tuhan. Makin berkata kepada jiwa kita, jiwaku, mendekatlah kepada Tuhan. Jiwaku, bangunlah, carilah Tuhan. Saudara, Tuhan memanggil kita dengan situasi ini, dengan pukulan ekonomi ini, dengan pukulan keadaan dunia ini. Tuhan memanggil kita sebenarnya. Bukankah ketika Tuhan memanggil Israel di Mesir, bukan keadaan Israel baik? Israel bukan dalam keadaan semakin sukses, semakin baik. Bukan. Israel sedang terpukul, sedang dengan kerja rodi yang semakin berat. Tetapi dalam keadaan semakin berat itu, mereka menjerit kepada Tuhan. Mereka panggil Tuhan. Sehingga Musa yang ada di Midian sedang menggembalakan domba. Tuhan berkata, Musa, jeritan suara Israel di Mesir aku dengar. Pergi ke sana, aku panggil engkau, bebaskan mereka.
Saudara, hari-hari ini di dunia, di berbagai penjuru di dunia sedang menantikan vaksin. Ada yang menantikan vaksin, ada yang menantikan pemulihan ekonomi, menantikan apapun juga. Yang jelas kita tahu semua sedang menjerit, semua sedang mengerang kesakitan. Tuhan mendengarkan itu. Lalu apa yang harus kita perbuat? Kalau Tuhan sedang memanggil, mendekatlah kepada Tuhan. Persembahkan korban, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bukan seperti Israel yang semakin menjauh dari hadapan Tuhan. Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 9 berkata, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Oh saudara, ini teguran Tuhan yang keras. Israel, kamu jangan sombong, bukan karena jumlahmu yang besar. Enggak, kamu tuh kecil. Kamu itu kalau dari dihitung dengan segala bangsa, bahkan sampai hari ini kau lihat Israel bukan bangsa yang besar, kecil saudara. Dan firman Tuhan bilang apa? Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 9. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diiklarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, dari Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini yang saya bacakan membuat hati kita terenyuh, membuat air mata kita mau menetes. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Kenapa Tuhan mau menyayangi kita? Saudara, kalau saudara baca ini, saudara, saya melihat betapa hati Allah itu luar biasa. Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia. Saudara, pernahkah Tuhan berkhianat terhadap hidupmu? Pernahkah Tuhan meninggalkan engkau? Pernahkah Tuhan bersalah terhadap engkau? Sehingga kita lihat, kok kenapa anak-anak Tuhan begitu banyak yang rela menyakiti hati Tuhan? Saudara, mengapa banyak anak Tuhan tidak sanggup untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Firman Tuhan berkata, kasih setianya terhadap orang yang dikasihinya. Dan Tuhan sungguh-sungguh begitu mengasihi orang yang berpegang pada perintahnya. Janji Tuhan begitu manis, begitu manis, begitu indah. Kalau saudara baca, saudara dengar, saudara resapi, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Apalagi yang kurang dari Tuhan, saudara? Apalagi yang Tuhan tidak berikan? Bukankah sampai dengan puncak kehidupan, di mana persekutuan Allah Tritunggal yang begitu luar biasa, dia korbankan dirinya untuk engkau dan saya, yang dinamakan Natal itu, dinamakan Paskah itu, ketika anak tunggal ini diberikan. Saudara, inilah sejarah bagaimana Allah ingin mengingatkan kita lagi. Yuk setia sama Tuhan, berpegang pada perintahnya. Percayalah saudara, kalau kita berjalan dalam perintah Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan pimpin, sesuai difirmankan, kita akan dipimpin oleh Tuhan sampai beribu-ribu keturunan. Tuhan akan pimpin keluarga kita, keturunan kita, tidak habis-habisnya naungan anugerah Tuhan sampai beribu-ribu keturunan. Saudara, Hosea pasal 11 ayat 3 kembali berkumandang. Ketika saya baca, dikatakan di situ, padahal akulah yang mengajar Efraim. Efraim itu juga bisa disebut Yakub atau Israel. Ya, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Permisi tanya saudara, selama engkau ikut Tuhan pernah sakit? Yuk, tanya hati nurani kita.
Selidiki masa lalu hidup kita. Kita sakit rohani atau sakit jasmani. Pernah alami mujizat Tuhan? Pernah. Kita jawab, pernah Tuhan. Pernah Pak Pendeta Fu? Pernah. Yuk ingat kembali kasih Tuhan. Yuk ingat kembali insaf. Bahwa apa yang kita lakukan hari ini ketika mengejar Tuhan, mencari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itu adalah harga yang harus kita bayar. Karena untuk apa Tuhan kasih kita hidup di mana? Untuk apa Tuhan selamatkan kita di masa lalu? Bukankah hidup hari ini yang kita punya adalah hadiah daripada Tuhan? Kalau kita lihat di Wisma Atlet, kita lihat hari-hari ini, beberapa hari lalu, Bu Mimi kasih kabar, temannya dipanggil Tuhan. Loh, kalau kita bisa hidup, apa kita lebih baik dari mereka? Bukan. Kalau kita bisa hidup, ini kesempatan dari Tuhan. Untuk insaf, untuk mengejar Tuhan, mengingat kasih Tuhan. Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Saudara, Keluaran pasal 4 ayat 22. Bagi saya itu kasih yang melampaui dosa. So ini adalah ayat yang menggambarkan kasih yang melampaui dosa. Keluaran pasal 4:22 berkata, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Soalnya ini adalah kisah bercerita tentang Musa yang datang menghadap Firaun. Saudara, bukankah Firaun akan tertawa terbahak-bahak, saudara? Kenapa, saudara? Saya berkata Firaun bisa geli hati tertawa terbahak-bahak ketika Musa menghadap dan bicara kalimat ini. Karena kalimatnya begini, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Lah, di depan Firaun, Musa menyampaikan, Tuhan bicara begitu. Nih, Firaun mungkin ngomong, Musa, kamu itu buronan, kamu itu penjahat, kamu bukan orang suci, kamu pernah bunuh orang. Nah sekarang, lu bilang Tuhan yang besar, yang menguasai semua Tuhan. Terus bilang bangsa yang gak bisa lawan saya, bangsa yang budak itu, bangsa yang cuma kerja keras, miskin, bau, penggembala domba di Mesir. Orang Mesir gak mau kerja sebagai peternak domba begitu. Nah itu kamu bilang bangsa itu yang bangsa itu anak Tuhan, Israel anakku, itu anak sulung Tuhan. Lah, itu waktu Musa ngomong begitu di istana, seluruh istana tertawa terbahak-bahak. Itu ngakak, saudara. Dihinanya Musa, dilecehkan Musa, dipandang bukan sebelah mata, tutup mata. Telinga mereka jijik dengarnya. Nah, Israel itu anak Tuhan, anak sulung. Tapi bagi kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, yang hari ini tahu sejarah Israel, hari ini yang kita tahu bagaimana perjalanan kehidupan jasmani dan rohani Israel, kita terkagum-kagum berkata, iya benar. Benar kok ayat ini. Itu benar, ini benar kata firman Tuhan. Tapi coba lihat kehidupan Israel, benar gak, sesuai gak firman Tuhan? Kita mungkin terkaget-kaget. Seperti kalau dia anak sulung Tuhan, kok hidupnya gak sesuai ya? Iya, Tuhan udah bilang anakku yang sulung, anakku. Kok kayak anak yang hilang ya? Minta harta, dikasih berkat, larinya sama pelacur. Minta harta, minta berkat, hidupnya postapora, foya-foya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang saya sebut kasih yang melampaui dosa. Kita semua yang mendengarkan ini, kita tahu bagaimana gaya hidup Israel, bagaimana mereka melawan. Bahkan Yesus Kristus, anak Allah yang bikin, mereka bunuh. Tapi selalu tahu Tuhan berkata apa? Ia tetap anakku. Israel tetap anakku. Aku mengasihi Israel seperti seorang ayah yang dikhianati oleh anak. Di dalam perumpamaan anak yang hilang, ayah itu menunggu, ayah itu menanti dia pulang. Ayah itu melihat sampai matanya udah tiap hari memandang di jalan yang menuju ke rumahnya.
Waktu melihat sosok yang berjalan dengan gaya jalan, ini anakku yang hilang. Dia bangkit, dia berlari, dia memeluk. Padahal anak itu bau, anak itu udah berdosa, anak itu udah jorok. Dia kasih. Inilah Allah yang saya beritakan saat ini. Inilah Allah yang saya beritakan bahwa dia Allah yang mengasihi kau dan saya di Natal ini. Bahwa semua hadiah Natal tidak melebihi hadiah yang dinamakan kasih Allah ini. Buka hatimu, terima kasih Allah di Natal ini. Kalau engkau merasakan kasih Allah yang melampaui dosa, inilah yang disebut Natal yang paling berkesan. Lewati Natal bukan dengan semua hal yang lain, tapi dengan pengertian kasih Tuhan. Kedahsyatan cinta Tuhan begitu luar biasa kalau kita baca Hosea pasal 11 ayat 4. Saudara, Alkitab berkata, Hosea pasal 11 ayat 4. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Saudara, Tuhan memakai gambaran seorang ayah yang membungkuk, yang memberi makan kepada anaknya. Ayah itu adalah ayah yang mungkin sudah lelah, sudah tua. Tapi anak itu adalah anak yang baru didapat seperti Abraham, baru mendapat Ishak di umur 100 tahun. Dalam segala kerentanan tubuh, membungkuk kepada anak yang kecil dan menyuapi anak itu. Saudara, Tuhan menggambarkan seperti binatang penggirik di sawah yang ada kuk. Petani itu mengangkat kuknya, beban itu dari tulang rahangnya. Allah yang sedemikian begitu penuh dengan kedahsyatan cinta itu. Setelah menyuapi, membungkukkan diri, mengangkat beban dari pundak yang berat itu. Dan orang ini kembali langsung berkata, engkau bukan bapakku, aku mau cari bapak yang lain. Engkau bapak yang tidak baik, aku mau cari bapak yang lain. Engkau bapak yang kurang kasih, tidak mengasihi aku, pilih kasih, aku mau bapak lain. Saudara, betapa jahatnya anak itu. Tapi lihat betapa kasihnya Allah itu. Kalau saudara lihat firman yang disampaikan oleh Hosea, itu punya sebuah unsur nubuatan. Itu punya sebuah unsur kekekalan. Tidak berhenti di Hosea. Tiba-tiba Matius pasal 2 ayat 15. Kedahsyatan cinta kasih Tuhan yang diminta Hosea digambarkan, ternyata adalah gambaran kedahsyatan kasih Tuhan untuk saudara dan saya, untuk saat ini, untuk dunia ini. Saudara, Matius pasal 2 ayat 15 berkata, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Saudara, kalimat ini muncul di Ulangan, muncul perjanjian lama, muncul di dalam Hosea. Dari Mesir kupanggil anakku. Saudara, ini bercerita tentang Yesus yang waktu Herodes mau membunuh bayi-bayi, Yusuf dan Maria membawa ke Mesir. Dan ketika Herodes mati, Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf. Kembalilah, bawa anak itu. Dari Mesir kupanggil anakku. Perjalanan kehidupan Yesus adalah perjalanan ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebuah perjalanan kedahsyatan cinta Tuhan. Sebuah perjalanan yang mengungkapkan kasih yang melampaui dosa. Untuk apa Yesus dipanggil dari Mesir? Untuk kembali menggenapi panggilan bahwa Allah mengampuni dosa dunia. Dan dengan kematian Yesus di kayu salib menuju kepada sana. Kasih yang melampaui dosa, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal, anak yang dipanggil dari Mesir itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, Tuhan mengasihi saudara pagi ini, hari ini, saat ini, dimanapun saudara berada, mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara, ada hidup yang kekal disediakan. Dengan tali kasih dia mengikat kita. Dengan kasih dia mengulurkan tangannya. Itulah kasih Allah yang kekal. Mari nikmatin kasih Tuhan.
dengan penuh kesetiaan berkata, Tuhan, tolong aku setia, aku mau setia. Tolong aku taat, aku mau taat. Tuhan, tolong aku mau sungguh-sungguh. Hatiku aku hancur mendengar kasih-Mu yang begitu besar. Aku belum begitu mengasihi-Mu. Kalau dibanding dengan kasih-Mu, aku tidak ada setetesnya. Aku mau mengasihi-Mu Tuhan dengan sungguh. Amin.